Para pendukung Anies Baswedan pada kebakaran jenggot ketika proyek sodetan Ciliwung disebut mangkrak. Mereka ramai-ramai membela Anies dengan asumsi mereka sendiri. Namun, fakta menunjukkan, selama Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, sikapnya memang benar-benar jadi tokoh antitesa Jokowi. Sebab, Anies bukan hanya menghambat proyek sodetan Ciliwung saja, tapi juga menolak proyek normalisasi 13 sungai dan proyek tanggul laut di DKI Jakarta. Harus diakui, proyek sodetan Ciliwung sudah terhambat pada era Ahok akibat adanya gugatan warga Bidara Cina. Dalam gugatan di PT UN, warga menuntut Ahok mencabut penetapan lokasi pembangunan inlet sodetan Kali Ciliwung. Pada 25 April 2016, PT UN Jakarta mengabulkan gugatan warga Bidara Cina. Namun Ahok melawan dan mengajukan kasasi pada 27 April 2016. Anehnya, ketika Anies Baswedan menggantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, malah mencabut kasasi yang diajukan Ahok. Langkah Anies mencabut kasasi yang diajukan Ahok itu, sudah menunjukkan sikapnya sebagai antitesa Jokowi. Anies pilih bernegosiasi ulang dengan membentuk tim pengadaan tanah untuk proyek sodetan Ciliwung. Namun hasil kerja Anies tak juga menunjukkan hasil yang jelas. Dampaknya, proyek sodetan Ciliwung jadi mangkrak lebih lama lagi. Lebih aneh lagi, Anies Baswedan juga menolak proyek normalisasi sungai dan proyek tanggul laut. Penolakan proyek normalisasi sungai dan tanggul laut itu, makin menegaskan Anies jadi simbol antitesa Jokowi. Akibatnya, proyek penanggulangan banjir Jakarta yang dikerjakan Kementerian PUPR, benar-benar terhambat. Anies ingin disebut lebih hebat dari Jokowi dengan pamer program naturalisasi sungai yang diklaim lebih bagus dari normalisasi sungai. Tapi program naturalisasi sungai yang dipamerkan Anies itu, tak pernah ada wujud hasil kerjanya, melainkan hanya berupa kata-kata manis saja. Ketika bencana melanda berbagai daerah Jabodetabek, Presiden Jokowi memanggil para kepala daerah untuk rapat membahas pengendalian bencana pada 8 Januari 2020. Dalam rapat ini, Jokowi mengajak para kepala daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengatasi bencana. Bahkan, Jokowi juga terang-terangan meminta Anies bekerja sama menyelesaikan proyek sodetan Ciliwung. Selain itu, Jokowi juga meminta Anies untuk mewujudkan program naturalisasi sungai yang kerap dipamerkan Anies. Seharusnya kita sebagai sebuah organisasi besar, bekerja bersama-sama, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, dalam penanganan banjir, longsor maupun bencana alam yang lainnya. Kemudian yang berkaitan dengan Jakarta, saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke BKT, itu juga tahun ini bisa dirampungkan, saya kira bisa secepatnya dengan gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya. Dan juga pengerjaan meneruskan kembali, baik normalisasi atau naturalisasi yang ada di sungai-sungai yang ada di Jakarta. Dan perlu saya sampaikan bahwa sungai yang ada di Jakarta juga bukan hanya Ciliwung saja, ada sungai Sanggerahan, ada Cipinang, sungai Buaran, sungai Mokefat, dan 14 sungai yang lainnya. Ini semuanya saya kira perlu dilakukan penormalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal kembali. Celakanya, hingga tahun 2021, Anies belum mewujudkan program naturalisasi 13 sungai. Sementara negosiasi pembebasan tanah untuk sodetan Ciliwung juga belum bisa diselesaikan hingga tuntas. Akibatnya, Kementerian PUPR hanya bisa menggarap sebagian kecil proyek sodetan Ciliwung. Yang menyedihkan, tim advokasi solidaritas untuk korban banjir Jakarta 2021 mengajukan gugatan ke PT UN. Mereka menuntut Anies untuk mengeruk sungai karena banjir tahun 2021 makin parah.
Ya kalau saya lihat berarti ya Pemprov nggak mau peduli dengan warga yang korban banjir ini gitu kan. Ya itu tadi seperti saya bilang bahwa kan program itu sebenarnya udah ada di zaman dulu. Sikap Anies Baswedan ini sangat memalukan karena mengabaikan keluhan para korban banjir di Mampang. Untuk mengeruk sungai saja, Anies harus diperintah lewat putusan pengadilan. Lucunya, Anies selalu mengelak ketika dianggap gagal menangani banjir. Anies hanya mengandalkan keahliannya dalam tata kata hingga muncullah istilah parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Hingga mengakhiri masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies tak mampu mewujudkan naturalisasi sungai dan gagal menuntaskan pembebasan tanah sodetan Ciliwung. Ketika Heru Budi Hartono dilantik jadi penjabat Gubernur DKI Jakarta, program normalisasi sungai dan sodetan Ciliwung ternyata bisa dikebut. Soalnya, masalah pembebasan tanah bisa dituntaskan tanpa banyak